Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue akan mereview sebuah pompa menggunakan baterai atau disebut juga pompa elektrik. Tapi ini yang cordless ya, jadi nggak pakai kabel. Nah, ini mereknya itu Xenon cordless tire inflator. Kemudian tipenya itu CDTI 12030 lithium ion suitable for molar 12 volt baterai. Jadi dia bisa atau support untuk produk dari molar juga ya. Jadi semacam baterai share gitulah ya. Jadi baterainya itu bisa dipakai di molar, dan begitupun baterai yang merek molar itu bisa dipakai di merek Xenon ini. Nah, ini ada tulisannya aksesoris available, jadi tersedia aksesorisnya high quality. Ini gambarnya seperti ini ya, kayak pistol gitu ya modelnya ya. Mirip bor juga ya, mirip bor cordless. Jadi gue juga punya bor cordless yang mereknya itu Xenon seperti ini. Ini baterainya 12 volt 1,5 ampere. Ya lumayan besar ini dibandingkan dengan board cordless gua. Bentar gua ambilin. Nah, ini board cordless gua sama merek Xenon juga. Ini udah lama, jadi mau gua review sebelumnya tuh, cuman dulu gua belum terlalu paham tentang alat-alat tools kayak gini ya. Jadinya daripada nanti salah ngomong apa gitu kan, mendingan gak usah bikin review tentang kayak gini lah, karena udah ada channel yang membahas tentang tools-tools seperti ini. Tapi karena sekarang gue udah mulai paham ya mulailah gue nge-review dikit-dikit lah ya. Nah, ini bor cordless gue itu sama-sama 12 volt ya kan, 12 volt juga. Tapi kalau di sini ini 1,5 ampere. Nah, kalau gue ini hanya 1,3 ampere. Jadinya lebih kecil ya ini ya. Cuman kemarin gue cobain sih oke gitu, malah tenaganya lebih besar kalau pakai yang 1,5 ampere ini. Kalau yang pompa ini dipakein yang 1,3 seperti ini ya, dia tenaganya malah kurang gitu. Jadi ini bisa dibagi, bisa dipakai untuk produk lain yang slotnya sama ya seperti ini. Baterainya tuh harganya sekitar 80 ribuan kalau di online ya. Jadi kalian jangan salah beli, walaupun sama-sama 12 volt Lion, tapi ininya beda ya, ada yang 1,3, ada yang 1,5. Nah, langsung kita lihat tadi nih di sini. Ini beratnya setengah kilo lah ya. Kemudian kalau berat keseluruhannya itu grossnya ya, ini kan net, ini gross itu 1 kilo lebih dikit. Ini apa nih, mesh itu ukuran kali ya, diameternya gitulah. Nah, ini panjang kabelnya 3 meter, kemudian discharge time itu 30 menit. Jadi waktu pemakaiannya itu durasinya bisa sampai 30 menit. Di belakang ada apa lagi? Sama kayak gini doang. Sama ya. Nah, kok di sini sama ya. 3 meter 30 menit. Ini juga nggak ada apa-apa lagi, penjelasannya cuman seperti itu. Langsung aja kita buka produknya. Oh iya, ini lagi hujan jadi kedengeran rintik-rintik air hujan, nggak apa-apa lah ya. Nah, kayak gini kita dapat buku petunjuk manualnya seperti ini. Ini bahasa Inggris tuh ya, bahasa Inggris. Lah, ini kok beda di sini? Di sini power 120 watt, kemudian input voltasenya 220, berarti ya sama kayak pada umumnya di rumah ya. Di rumah-rumah gitu kan 220. Ini panjang kabelnya kok 0,5 meter, berarti cuma 50 cm. Sedangkan tadi di kardusnya nih 3 meter ya. Yang mana yang benar? Nggak tahu lah. Ntar kita lihat aja.
charging time-nya, jadi lama pengecasan itu 3 jam sampai penuh ya. Kemudian discharge-nya ini lama pemakaian itu 30 menit. Jadi dicas 3 jam dulu sampai penuh, kemudian kita bisa menggunakan alat ini kurang lebih 30 menit. Ya sekali ngisi sih kayaknya nggak nyampe 30 menit ya. Sekali mompa itu paling 5 menit lah atau nggak sampai mungkin. Kemudian baterai kapasitinya 2200 mAh. Lumayan besar ya. Ini ada, kalian baca-baca aja sendiri. Nah ini ada juga nih. Ini ada tekanan angin ban yang disarankan. Terus apa lagi nih? Oh ini cara penggunaannya ya. Tuh. Bisa untuk bola, untuk balon, untuk berenang ya, balon berenang, kemudian balon udara seperti ini. Ya ini ada problemnya ya, atau troubleshoot ya di bugnya tuh. Jadi kalau tool ini nggak berfungsi dengan baik, bisa baca-baca sendiri ya. Udah oke, langsung kita lihat ada apa aja dapatnya. Tadi udah dapat buku manual, kemudian dapat alatnya seperti ini. Ini apa namanya? Ini kabelnya cuma segini. Ini mah nggak ada 50 cm. Ini mah paling 10 cm ya. 10 cm doang. Kemudian ini ada kabel casan. Mungkin yang dimaksud ini kali ya, yang dimaksud 50 cm atau bahkan 3 meter. Kita buka dulu. Satu meter tuh. Ini gua kurang 1 meter ya, memang pas 1 meter karena ukuran gua ngukur di lantai itu 2 lantai, satu lantainya gua 50 cm. Jadi ini untuk ngecas, ini dicolokin ke baterainya, kemudian ini colokin ke power bank atau USB atau kepala charger gitu kan. Bisa juga untuk mobil ya, berarti ya bisa dicolokin ke casan yang biasanya di mobil-mobil gitu loh. Atau motor-motor terbaru sekarang juga udah bisa ngecas kan. Jadi kalau kehabisan baterai di jalan, kita selalu bawa ini dan bisa bawa pompanya terus. Jadi untuk kalau perjalanan jarak jauh ya kan, travel atau mungkin lagi touring, ini sangat berguna. Kalau kalau ban kita pakai yang jenis tubeless, kemudian bocor di jalan, itu kita cukup tambah angin menggunakan ini. Jadi kalau untuk touring ini sangat berguna, dimana kadang-kadang kan kalau daerah-daerah tertentu itu jarang tukang tambah angin ya, tambah angin atau tambal ban itu jarang banget. Jadi kalau kalian bannya model biasa ya sebaiknya sih ditambal. Cuman kalau lagi kepepet ya dipompa, nanti dipakai perjalanan kira-kira berapa kilo kan, kempes lagi, pompa lagi kayak gitu kan. Ya pinter-pinter kalian lah sampai kalian mendapatkan tukang tambal angin, tukang tambah angin ya kan. Kalau bannya tubeless lebih enak lagi, kita cukup pompa udah bisa dipakai sampai rumah ya kan. Terus sampai rumah tinggal ditambal deh. Ini 100 cm atau 1 meter ya, cukup lah, cukup panjang. Ini aksesorisnya ada untuk pentil untuk bola ya, ini. Kemudian yang ini untuk balon mungkin. Ini juga untuk balon. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja ya, mana yang untuk bebek-bebekan berenang, biasa untuk renang, atau untuk balon yang biasa untuk ulang tahun gitulah. Ya. Kemudian ini dapat segitiga apa nih? Oh, QC Pass. Jadi tools atau alat ini udah dicek oleh QC ya. Tuh. Udah dicek oleh QC, jadi udah tidak diragukan lagi lah, udah bagus gitu, maksudnya udah lulus uji. Oh ya, hampir lupa, jadi ini kita dikasih ini juga ya, charger nih kayak gini, tapi udah gue pakai sebelumnya buat ngecas dan lupa dimasukin lagi ke kardusnya, jadi lupa untuk disebutkan.
Ini charger kayak gini, ujungnya seperti ini, sama kayak yang ini ya. Tuh, ujungnya sama. Ini cara ngecasnya. Itu dicabut dulu baterainya. Seperti ini. Nah, ini kan ada colokannya ya. Colokin aja langsung ke sini. Nah, ini nanti dia ada indikatornya, ini lampu nyala warna merah kalau belum penuh, dan kalau udah penuh dia akan berganti ke warna hijau lampunya. Dan ini dia berapa ya? Ion charger model apa sih ini? DW. Ya itulah, nggak terlalu kebaca. Inputnya 100 sampai 240 volt, 50 garis miring 60 Hz, outputnya itu 12 1,5 volt 1000 mA. 1 ampere lah ya. Ya kalau kalian mau lebih cepat ya pakai charger HP atau kepala charger HP kemudian disambungin ke sini. Itu untuk lebih cepatnya. Ini juga dia ada kontrolernya sih itu. Input DC 5 volt, output DC-nya 13 volt. Tapi dia bukan controller sini. Jadi kalau kita pakai kepala charger yang cepat, dia bisa lebih cepat ngecasnya. Ini kita beresin dulu dan kita coba. Ininya jangan lupa. Kalau diukur gedenya sama ini bor sama ya. Tuh, mirip-mirip lah, beda dikit. Tapi jelas lebih berat bor karena bor ini mesinnya lebih padat ya, atau lebih bagus lah. Kalau ini kan gunanya cuma untuk kompresor doang, angin. Kalau ini kan untuk tenaga yang butuh tenaga ekstra gitu. Langsung aja kita tes untuk memompa ban motor. Nah, sebelumnya ini kita pasang dulu ya ke bagian depan sini nih. Diputar aja ya. Ini gua waktu itu sempat cobain pakai selang yang buat pompa angin biasa ya, pompa angin yang manual pakai tangan, ternyata nggak cocok. Jadi kalau cocok kan maksud gua biar selangnya tambah panjang gitu, lebih enak kan. Ternyata nggak cocok, kulirnya beda. Nah, ini nggak perlu pakai alat, jadi pakai tangan aja, ini cukup, udah selesai, udah kenceng. Kemudian ini dibuka tutup ventilnya. Nah, ini kita langsung pasang. Oh ya, mohon maaf nih, motor gua agak kotor karena tadi habis perjalanan hujan, becek. Ini kita puter juga ya, jadi di bagian sininya ini harus diputer juga, nggak langsung pakai kayak jepitan yang buat ngisi angin manual gitu kan, kadang langsung dijepit bisa. Nah, ini kayak gini diputer ya, ada enaknya juga sih, maksudnya diputer itu lebih kenceng kan. Nah, ini belum nampil kan, belum ada tampilan apa-apa. Ini kita tekan tombol R sini ya. Nah, ini tekanan ban motor gue cuma 11,5 bahkan tuh turun ya kan. Dan normalnya ban belakang motor ini untuk motor Matic ya, Matic Honda Beat, itu yang disarankan 33 ya, yang belakangnya itu. Kalau ban belakang 30 sampai 33 kalau untuk berboncengan. Tapi kalau untuk sendiri ya 30 udah cukup lah. Ini gue karena sering berboncengan, jadi gue pasang di 33. Ini caranya untuk nambahin yang plus, kalau ngurangin yang min. Ini kita, nah defaultnya dia langsung ke 30. Jadi kita bisa tambahin 30 nih kan, default 35, 31, 32 aja kali gue kayaknya, atau 31 lah, 31 aja.
gue nggak seneng kalau terlalu kencang gitu, kayaknya nanti terasa banget kalau ada jalan rusak. Nah, dia setelah disetel tuh dia kedip-kedip. Nah, ini tandanya dia udah ngeset atau udah diatur ya. Dia balik lagi ke tekanan ban yang saat ini, kemudian kita tekan triggernya. Triggernya itu yang ini nih, kita tekan, dia akan langsung mulai mengisi. Nah, setelah dia sampai di tekanan 31, dia akan berhenti otomatis. Jadi tadi triggernya itu cukup ditekan sekali, kemudian dilepas, dia akan mengisi sendiri sampai ke tekanan yang kita udah tentukan sebelumnya kayak gitu loh. Jadi nggak perlu ditekan terus-terusan. Ini kalau udah kita copot, kita putar lagi. Wah, anginnya keluar lagi dong. Coba kita tekan, kita cek ulang ya anginnya nih. Tuh. Jadi 26. Padahal tadi ngisinya niatnya 31. Karena dia pada saat nyopot selang ini kan diputer nih, nggak dicabut langsung kayak di tukang pompa angin atau di kita pompa manual itu kan langsung dicabut bisa ya. Kalau ini kan harus diputer dan anginnya itu keluar. Berarti kita kalau mau pompa itu kita harus tambahin setelannya. Misalkan kita pengen mendapatkan hasil atau mendapatkan tekanan angin 31, berarti kita pasang di ini aja berkurangnya 5 loh, 5 PSI. Tadi kan gue tekan di 31. Gue copot terus gue pasang lagi, dia 26, berarti 5 2 dibagi 2 2,5. Berarti gue kalau pengen 31 gue pasang di 33 aja. 33,5 lah ya. Oke, langsung kita pencet triggernya 2 kali. Nah, ini 33,5 ya. Kalau udah kita buru-buru aja nih ngepotnya. Udah cukup lah ya, cukup kenceng. Oke. Ya, tadi udah kita coba bareng-bareng dan ini matinya tuh mati otomatis ya. Jadi kita diemin aja karena kalau dipencet R tuh dia hanya untuk merubah ini loh, merubah jenis tekanannya. Kalian mau tekanan bar, KPA atau kilo ya kan, kilo per sentimeter kubik, kemudian PSI. Karena tekanan ban biasanya itu PSI, ya kalian menggunakan PSI aja untuk lebih enaknya. Tapi tergantung di panduan pada kendaraan kalian. Kadang-kadang kan ada panduannya ya, tekanan yang disarankan berapa, satuannya berapa. Kalian ikutin aja, kalau PSI PSI, kalau bar ya bar atau sebagainya gitu kan. Kemudian di sini ada indikator untuk baterainya juga. Ini ada tombol minus dan tombol plus, itu doang sih. Kemudian ini ada label atau segel ya. Ini nggak terlalu berat sih alatnya karena cuma 0,5 kilo kan tadi katanya tuh. Ini ada lampunya ya, bagus. Jadinya kalau kondisi malam atau minim cahaya itu kita memudahkan untuk
mengetahui lokasi pentil ban berada. Ini triggernya seperti ini doang tadi. Oh iya, gue belum nge-review bahan ya, segala macam ya, lupa. Nah ini bahannya plastik semua. Ini plastik juga ya, yang orange ini plastik, yang hitam juga plastik. Itu plastik semua, nggak ada karet atau rubbernya ya. Jadi semuanya plastik, tapi plastiknya ini kelihatan bagus kok. Tapi menurut gue lebih bagus plastik yang bornya ya, lebih kokoh gitu kan. Tuh, lebih padat, lebih kokoh dibandingkan dengan plastik yang ini. Harganya malah lebih murah yang bor. Yang bor itu harganya waktu itu gue beli sekitar 100 sampai 200 ribuan kayaknya, 200 ribu kurang lah. Kalau ini 300 ribu. Pompa seperti ini tuh 300 ribu. Kalau kalian mau beli bisa cek langsung aja merek Shannon. Oh iya, baterainya yang tadi gue kasih tahu tuh, ini baterainya merek Shannon juga karena memang asli kan. Cordless 12 volt 1.5 Ah baterai Li-ion. Jadi bedanya yang tadi 1,3, yang ini 1,5 ya kan. Sama-sama 12 volt. Seperti ini aja tuh. Kesimpulannya, untuk pompa lumayan cepat ya. Tadi lumayan cepat, lumayan bagus, dan lumayan fleksibel gitu, kecil kan, bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau kelemahan atau kekurangannya, kita harus menambahkan tekanan angin yang kita inginkan gitu. Misalkan kita inginkan seperti tadi kan 31, tapi harus ditambahkan sampai 33,5. Karena apa? Karena pada saat melepas ininya nih, melepas selangnya dari pentil ban kita, itu kan dengan cara diputar, bukan langsung dicabut yang menggunakan penjepit gitu loh, atau kunci yang dijepit itu enggak. Jadi ini diputar begini kan. Nah pada saat muter itu kan enggak langsung bisa copot. Ada waktu dimana angin keluar lagi kayak tadi tuh. Akhirnya ketika kita cek lagi, wah tekanan anginnya turun kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di tekanan angin awalnya gitu kan. Yaudah akhirnya mau nggak mau harus dilebihkan settingannya. Dan kalau dilebihin kayak gitu kan kita nggak tahu ya sekarang ini sesuai atau enggak gitu kan. Karena walaupun dilebihkan, kita hanya menggunakan perkiraan, bukan memang benar-benar tepat gitu. Jadi menurut gue sih, saran gue ya, kalau didengar sama yang pabriknya atau yang memproduksi Shannon inilah, tolong agar diganti ya ininya, atau kalau bisa ini bisa ditukar gitu loh. Jadi ini kan menggunakan drat atau putaran ulir seperti ini ya, itu bisa ditambahkan penjepit gitu loh. Jadi di depannya ini bisa ditambahin seperti aksesoris ini loh. Ini aksesoris kayak gini, ini kan dia kan ditambahin kan, tambahan. Nah gue sih pengen ditambahin penjepit yang langsung mengunci ke pentil ban gitu. Jadi kalau kita udah selesai ya udah tinggal jepitannya itu dilepas, kuncinya langsung udah, nggak usah pakai ada angin yang keluar lagi gitu. Lebih enak sih kalau kayak gitu. Itu aja sih kekurangannya menurut gua. Ya udah, sekian reviewnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik di komen aja. Kalau ada saran juga silakan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.